Hai, welcome back my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kali ini berbagi tips cara sukses menjadi TKW Taiwan, Pak TKI. Satu, jangan baru datang, kalian boleh kalau telepon keluarga sekarang enak ya, pakai WhatsApp, pakai line. Memang satu bulan 500 NT cukup, bisa sekemeng kamu 24 jam telepon keluarga tanpa boros. Kalau dulu itu pakai pulsa waktu aku baru datang ya. Terus jangan beli belanja apapun selagi baru datang, beli yang diperlukan aja, makan cukup dari majikan. Kalau kurang kenyang, beli saja roti. Dari yang penting majikan baik, kerjaan nggak begitu berat, nggak tertekan, boleh bawa HP, boleh keluar. Kalau beli barang, gajian lancar, nggak dianiaya kayak gitu ya. Terus kalian kalau boleh minta izin sholat. Setiap majikan nggak sama, ada yang boleh sholat, ada yang nggak boleh, karena ada yang bilang agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ada yang seperti itu, ada yang tidak, no comment. Kamu agamamu apa, yang penting aku nggak boleh sholat di tempat aku. Ada yang gitu. Yang penting tujuan kita di sini kerja, merubah nasib di Indo yang nggak punya apa-apa jadi punya. Oh dulu seperti itu, aku nggak punya apapun, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, sepeda pancal pun aku nggak punya. Ibaratnya orang nggak punya apapun, tapi dengan keteguhan aku, ketekatan aku, keyakinan aku bahwa aku bisa, aku sukses seperti yang lain kayak gitu. Namanya juga orang nggak punya ya. Terus aku dengan berlahannya waktu, aku berangkat ke Taiwan itu awal mula nggak bisa bahasa, nenek kakek marah-marah kayak gitu. Sedangkan bahasa di Indo belajarnya pakai bahasa Koi, di Taiwan bahasa Tai kayak gitu. Perbedaannya jauh kayak gitu. Antara I E San Se itu bahasa Koi, kalau bahasa Tainya Cit Neng Sa Si Bolak itu bahasa Tainya, bahasa orang tua sini yang nggak sekolah, ibaratnya kayak gitu ya, orang dulu kayak gitu. Kalau kita di orang Jawa, bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Kalau orang dulu nggak mungkin kan bisa bahasa Indonesia, orang tua bisanya bahasa Jawa seperti itu. Terus kenapa aku bisa sukses? Karena satu, aku dalam kerja itu aku kerja itu pertama itu takut, sampai 3 bulan itu nggak bawa HP, telepon pakai kartu telepon. Dulu itu pakai telepon umum kayak gitu, nggak boleh bawa HP. Tapi aku dengan ya nangis, itu pasti nangis, kayak ingat keluarga kok kayak gini, nggak bisa bahasa. Tapi majikan bilang yang penting kamu jaga nenek, kerja berlahan bisa mungkinan. Terus dengan berlahannya waktu, aku berdoa, kalau ada waktu aku sholat, gak tahu siapa kayak gitu ya, majikan kerja, nenek kakek tidur, aku sholat, maksudnya mau tidur siang juga nggak berani kayak gitu. Terus ada waktu senggang, aku belajar bahasa Tai. Terus kadang tanya temen kayak gitu, bahasa Tainya ini apa namanya ini. Udah dalam 6 bulan aku bisa bertahan. Akhirnya aku boleh bawa HP, aku tanya ke teman. Kadang kalau dulu itu daftar telepon berapa NT gitu, bisa bertelepon berapa hari kayak gitu ya. Terus aku akhirnya telepon teman, akhirnya aku berlahnya waktu aku bisa keluar. Maunya aku nggak boleh keluar sama sekali juga, nggak boleh ketemu temen apa kayak gitu, takut ya majikan cerita ini itu kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang, emang aku kebutuhan aku dibelikan ya, kayak sabun kayak apa kayak gitu. Akhirnya majikan diperbolehkan aku keluar sebentar belanja. Terus aku dengan kegigihan aku, dengan lincahnya aku rumah aku dekat sama pasar kayak gitu. Kayak teman-teman yang nggak bisa ke pasar apa kayak gitu, aku bantu, aku dikasih uang kayak gitu ya, 50 NT 100 NT kan bisa buat jajan lumayan. Terus gajian aku dulu kan gajian nggak segitu gede kayak gini, cuman 280 kalau ditukar uang Indo kayak gitu ya. Terus ditaruh 5 juta lah, kalau sekarang kan 8 juta. Terus habis itu aku membelikan anak-anak, kirim uang, pokoknya bantu anak-anak yang nggak bisa keluar, nggak bisa belanja kayak gitu ya. Aku bisa keluar sebentar buat belanjain. Kadang nenek kakek diajak ke gunung, aku belanja kayak gitu, anak-anak buat bantu teman-teman. Jadi aku kerja dalam 2 tahun
3 tahun aku tuh bisa bikin rumah kayak gitu, bikin rumah, sekolahkan anak, bantu bantu orang tua, bahagiakan orang tua, ibaratnya kayak gitu ya. Terus dengan berhanya waktu aku finish kontrak, pulang, aku udah punya rumah alhamdulillah, tapi belum sebagus kayak, maksudnya udah keramik anak apa kayak ya udah keramik ding, cuman aku belum punya, maksudnya kayak pingin beli ini itu belum bisa kayak gitu kan. 3 tahun sama anak kayak gitu, suami kerja ya kerja, kadang kalau anak sakit jaga anak kayak gitu, coba buat makan. Dan alhamdulillah akhirnya finish kontrak 3 tahun. Sebenarnya gue disuruh nambah tapi aku nggak boleh cuti, mendingan gue pulang dulu, pulang di Indo 3 bulan, terus aku proses lagi ke Pintung. Dasarku juga bagus, majikan baik, nenek baik, cuman berdua aja kayak gitu sampai finish kontrak juga. Terus aku ketiga kalinya di Taipei ini jaga nenek aja kayak gitu, alhamdulillah bisa sholat, bisa pokoknya masak sendiri, apa pekerjaanku alhamdulillah ringan kayak gitu sama nenek. Majikan penting, jaga nenek, meskipun ada majikan banyak di sini aku nggak pernah bantu bersih ke dia, pokoknya bantu nenek, pokoknya jaga nenek yang baik, terus bersih rumah kayak gitu aja, masak sama nenek kayak gitu. Jadi nggak pernah aku kerja apa kayak gitu. Jadi di sini mungkin aku nggak ada libur, nggak bisa keluar jauh dari mana-mana, tapi alhamdulillah waktu itu aku baru 1 tahun di sini. Aku ketemu teman pas lebaran sholat id, aku tanya aku apa ya bisnis yang bisa aku buat tambahan gitu, aku kan nggak bisa keluar apa-apa. Terus temanku sini aku ajarin bisnis online di Taiwan. Nah dari situ aku mau belajar ke dia, tanya coba dong aku bantu. Terus ada kayak bos orang, suami orang sini gitu ya, nyetok barang, jualan kayak hijau, kayak kelam, baju apa-apa gitu. Aku akhirnya coba aku di sosmed itu, jualan di sosmed, alhamdulillah untung sedikit tapi lumayan lah buat jajan-jajan kayak gitu, tambahan jajan utuh. Dan alhamdulillah aku sekarang sukses dalam berbisnis juga, sukses dalam bekerja, dan dalam jangkaku bisnis online 3 tahun alhamdulillah aku bisa beli karangan, beli sekolahkan anak, kayak pengen beli kayak mobil, itu biasa ya sekarang ya. Tapi kan bedanya bagi aku itu semua itu mukjizat aja kayak gitu. Aku nggak menyangka aku bisa beli kayak gitu, kayak pekarangan, dapat pekarangan kayak gitu, beli mobil apa enggak sih. Kalau cuman gajian Taiwan itu 3 tahun dapat 300 juta itu impossible ya teman-teman. Jangan tergiur dengan kata-kata seperti itu, 3 tahun dapat 300 juta, kecuali kamu kerja di sini ada tambahan dari majikan, is okay lah ya. Tapi kalau kamu gajian bersih di sini cuma 17.000 berapa, itu dikalikan uang Indo itu 8 juta ya, 8 juta itu kamu nggak boleh makan apapun, nggak boleh jajan apapun, nggak boleh beli baju apapun loh, itu utuh loh, nggak beli apapun loh kayak gitu. Tapi kalau di sini sisa 6 juta apa 7 juta ibaratkan kayak gitu ya, is okay lah kayak gitu ya, sekitaran 200 juta kayak gitu 3 tahun. Itu tanpa potongan gaji loh ya, kamu harus hemat-hemat kayak gitu, tanpa dikirim di Indo apa kayak gitu, utuh kayak gitu, kamu harus seperti itu. Emang kamu di sini nggak membutuhkan pulsa, beli baju, beli CD, beli cawat, beli apa kayak gitu, kebutuhan kamu kan nggak mungkin kan kayak gitu. Emang kamu makan dari majikan aja bosen kan, kamu dari majikan itu makannya kan kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Mungkin kadang kamu pengen pedas ya beli cabai sendiri. Jadi jangan berpikir kerja di Taiwan, di luar negeri itu harus semua majikan, apa-apa majikan ya, tidak lah. Kita tuh udah bergaji, terus kamu kalau beli pingin apa, kalau kamu dapat majikan baik kadang dikasih baju, kalau majikan itu baik kamu dikasih baju kayak gitu, belikan sabun apa kayak gitu, terus dikasih uang jajan kayak gaji kayak gitu ya. Kan katanya makan sama nenek kayak gitu, is okay lah kayak gitu. Tapi kalau kamu dapat majikan yang nggak ngerti ke kita, itu apa-apa sendiri, itu kemungkinan gaji kamu tinggal 6 juta kayak gitu. 6 juta kalau kamu punya anak, keluarga, kasih orang tua, itu sisa berapa cuman. Jadi kita berpikir logika aja, jadi jangan
Jangan bilang orang bilang katanya di Taiwan enak, di luar negeri sini enak, gajian setahun sekian. Enggak lah, semua itu impossible. Kamu nggak impossible dengan gajian seperti itu 3 tahun dapat 300 juta, itu impossible. Karena kita tahu gajian kita itu sekian, kalau kita pengeluaran beli apa ini itu kayak gitu kan, wanita itu banyak kebutuhan daripada lelaki kayak gitu loh. Jadi intinya kalian jangan tergiur. Kalau kita 3 tahun 200 juta itu is okay loh, kerja di Taiwan bener is okay 200 juta itu. Tapi kamu nggak pakai kasih keluarga di Indo loh kayak gitu, cukup kamu simpan sendiri kayak gitu. Jadi makanya pokoknya tujuan kita di Taiwan satu, kamu harus hemat. Kalau kamu kepingin sukses kayaknya membawa kesuksesan. Aku pun kayak gitu, aku tuh orangnya ya udah kayak gitu, ya udah aku tujuanku kesini apa kayak gitu. Seandainya kayak agent aku tahu pernah, Wiwin kenapa kamu kok nggak beli kayak teman-temanmu, belanja kayak teman-temanmu gini enggak, ngapain, gue tuh kerja di sini tuh buat masa depan yang lebih baik. Aku pingin beli rumah, aku pingin ini itu, aku nggak mau aku itu hidup susah. Aku tujuanku di sini jauh dari keluarga, aku pingin sukses, pulang membawa kesuksesan, bukan malah membawa cuman baju branded apa kayak gitu. Terus aku nggak bawa apa-apa, malu gue tuh anak orang nggak punya. Aku itu merantau jauh dari orang tua, dari keluarga, itu pingin sukses, pingin punya rumah, pingin punya mobil, punya bisnis, punya usaha, punya pekarangan, seperti itu dalam impianku. Dan alhamdulillah 10 tahun aku kerja, semua aku dapatkan. Sekarang aku mau nyekolahin anak aku 3, yang 2 mau kuliah, yang 1 SMA. Alhamdulillah, insya Allah, bismillah, doakan ya teman-teman, selalu berikan sehat, kerja di negeri orang, bisa menyekolahkan anak menjadi orang sukses. Cukup orang tua jadi TKW, anak jangan sampai sukses, anak jangan sampai seperti orang tuanya. Cukup orang tuanya aja. Bodoh boleh, kita orang tua bodoh boleh, tapi anak jangan sampai. Tinggali ilmu agama biar nggak hilang. Tapi kalau kita tinggali harta sebanyak apapun, tapi anak itu tidak bisa mengelola, itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau ilmu itu, kita kasih dia ilmu, nggak akan pernah hilang kayak gitu. Semua itu akan dia dapatkan sendirinya tanpa meminta orang tua beli rumah apa-apa ini itu. Pasti dia bisa sendiri karena dia pinter, pakai ilmu, pakai otak kayak gitu kan. Kalau orang perbedaan, orang cerdas itu pinter doang juga nggak bisa sukses. Jadi pinter dan cerdas dan kreatif itu bisa kita sukses kayak gitu. Ya udah ya, curhat anak aku, cerita aku menjadi sukses TKW. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.